Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memperbaiki pil jiwa kehidupan Yin Yang. Kabut racun tebal berlama-lama di udara lembah kecil di wilayah utara aliran dewa yang jatuh. Kabut ini menyulitkan seseorang untuk melihat dengan jelas bagian dalam lembah. Jika seseorang melihat dari tempat yang lebih dekat, secara kebetulan dia akan melihat beberapa sosok berdiri di dalamnya. Mereka adalah kelompok Xiaoyan yang baru saja memperoleh inti monster dan darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Berdasarkan apa yang dikatakan Xinlan, para ahli lembah sungai es seharusnya sudah memasuki aliran dewa jatuh. Mungkin mereka akan segera menemukan kita. Api unggun menyala di dalam lembah, memancarkan cahaya dari nyala api saat Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Iya. Apalagi, ada eksistensi di puncak kelas Douzong di antara mereka yang tiba kali ini. Xinlan mengangguk. Wajahnya muram. Puncak kelas Douzong, kekuatannya bahkan lebih besar daripada binatang kalajengking naga racun langit. Meskipun Xiao Yan saat ini memiliki dua makhluk Douzong bintang 8 di sekelilingnya, kemungkinan sangat sulit bagi mereka untuk menang dalam pertarungan seperti itu. Bagaimanapun, puncak kelas Douzong adalah yang terkuat di antara para ahli di bawah kelas Douzun. Dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze di sampingnya juga mengangguk. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang level ini. Bahkan dengan kebanggaan Tianhuo Zunze, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa sangat sulit baginya untuk melawan seorang ahli di puncak kelas Douzong dalam kondisinya saat ini. Oleh karena itu, kita harus membereskan jasad Tuan Tua Yao atau tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil sebelum mereka menemukan kita. Jika tidak, kemungkinan besar situasinya tidak akan menguntungkan. Xiao Yan berbicara dengan nada serius. Dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze mengangguk ketika mendengar ini. Dalam situasi saat ini, kekuatan salah satu dari mereka akan melonjak jika mereka bisa menyelesaikan masalah masing-masing. Dengan demikian, mereka akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika dihadapkan dengan seorang ahli di puncak kelas Douzong dari lembah sungai es. Anda harus membantu Pak Tua Yao memperbaiki tubuh dulu. Dia adalah seorang elit Douzun di masa lalu. Meskipun dia mungkin tidak dapat dengan cepat memulihkan kekuatan puncaknya setelah dia mendapatkan tubuh, seharusnya tidak sulit baginya untuk maju ke kelas Douzun. Tubuh racun yang menyedihkan ini tidak pernah sepenuhnya dikendalikan oleh siapapun di masa lalu. Kami tidak yakin apa yang akan terjadi setelah itu dikendalikan. Oleh karena itu, saya menyarankan Pak Tua Yao harus mendapat prioritas. Dokter peri kecil merenung sejenak sebelum dia memberikan saran yang serius. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam setelah mendengar analisis dokter peri kecil. Membantu Tianhuo Zunze lebih dulu memang taruhan teraman. Tubuh racun yang menyedihkan adalah tubuh alami yang unik. Ketika meletus, bahkan seorang elit Douzun harus bersembunyi sementara darinya. Jika Anda mampu mengendalikannya, kemungkinan pencapaian Anda akan sangat mengejutkan. Tianhuo Zunze membelai janggutnya saat dia perlahan berbicara. Tuan Tua Yao terlalu memujiku. Dokter peri kecil melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Dokter peri kecil benar. Saya akan membantu Tuan Tua Yao memperbaiki tubuh terlebih dahulu untuk mengatasi ancaman saat ini. Xiao Yan mengangguk dan akhirnya membuat keputusan. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, kalau begitu, pertama-tama saya akan menyelesaikan masalah Tuan Tua Yao. Sekarang saya akan mulai menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin Yang.
Kalian semua harus menjagaku selama periode waktu ini dan harus menghindari meninggalkan tempat ini sehingga kalian tidak menimbulkan masalah. Xiao Yan berhenti ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia segera mulai bersiap setelah mengatakan akan melakukannya. Tubuhnya bergerak dan muncul di atas batu besar di lembah. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 binatang muncul dan tetap menggantung di udara. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengangguk ketika mereka melihat Xiao Yan mulai memperbaiki pilnya. Setelah itu, mereka perlahan mundur dan menjaganya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan nyala api hijau giok muncul. Setelah itu, secara acak dilempar ke dalam kuali obat oleh Xiao Yan. Dia menggosok cincin penyimpanannya dengan tangannya dan banyak bahan obat terus-menerus terbang keluar darinya. Akhirnya, semuanya tetap melayang di udara juga. Mata Xiao Yan dengan cermat mengamati bahan obat ini. Setelah menemukan bahwa tidak ada masalah dengan mereka, dia perlahan menutup matanya. Formula obat dari pil jiwa kehidupan Yin yang perlahan mengalir di benaknya seperti air yang mengalir. Berbagai poin penting mengenai penyempurnaan sedang dibiasakan oleh Xiao Yan saat ini. Mata Xiao Yan terbuka beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut menghirup udara dan menggerakkan jarinya. Bunga yang sangat cerah dan indah mengalir turun. Namun, anehnya ada wajah seseorang di tengah bunga itu. Mata, hidung dan mulutnya semuanya seperti hidup. Melihatnya membuat seseorang merinding. Ghost Facel Flower, nama bunga ini melintas di hati Xiao Yan. Ini adalah salah satu bahan utama dalam menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin Yang. Itu sangat langka. Xiao Yan tidak tahu dari mana Xin Lan mendapatkannya. Namun, sepertinya dia telah berusaha keras untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Xiao Yan melirik bunga yang membuat seseorang merinding. Dia menjentikkan jarinya dan bunga wajah hantu dilemparkan ke dalam kuali obat. Api hijau giok menyapu dan melilitnya. Ah! Bunga Ghost Vase baru saja dilemparkan ke dalam nyala api ketika gelombang uap hitam dipancarkan darinya. Pada saat yang sama, tangisan bayi yang melengking bergema dari kuali obat. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka bunga wajah hantu ini seaneh ini. Namun, terlepas dari betapa anehnya itu, tidak berdaya untuk menahan api surgawi. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan dan Dou Qi menutupi kedua telinganya, mengisolasi tangisan bayi saat melakukannya. Dia mengepalkan tangannya dan suhu nyala api tiba-tiba melonjak. Dengan peningkatan besar dalam suhu nyala api, uap hitam yang dipancarkan dari bagian dalam bunga wajah hantu dengan cepat menjadi lebih redup. Pada akhirnya, itu benar-benar lenyap. Setelah kehilangan perlindungan dari uap hitam, bunga wajah hantu segera layu. Wajah manusia juga perlahan menghilang. Sekitar 10 menit kemudian, bunga itu akhirnya pecah dan berubah menjadi tumpukan bubuk hitam pekat. Xiao Yan tidak segera menarik nyala api setelah bubuk muncul. Sebagai gantinya, dia memanggang tumpukan bubuk ini selama beberapa waktu sampai menunjukkan kilau dingin. Baru kemudian sebuah pikiran melintas di benaknya. Kelompok api membungkus bubuk hitam pekat dan meninggalkannya tergantung di salah satu sudut kuali obat. Xiao Yan mengambil buah berwarna merah seukuran kepalan tangan setelah menyelesaikan pemurnian bunga wajah hantu ini. Gelombang demi gelombang udara dingin yang padat mengalir keluar dari buah. Buah iblis kebangkitan jiwa, buah aneh ini benar-benar bermanfaat untuk pelatihan kekuatan spiritual. Sepertinya saya perlu mempersiapkan lebih banyak lagi di masa depan untuk situasi yang tidak terduga. Mata Xiao Yan menyapu buah berwarna merah itu. Dia menjentikkan jarinya dan melemparkannya ke dalam kuali obat. Sementara Xiao Yan melanjutkan penyempurnaan pil obat,
bahan obat yang tersuspensi di udara secara bertahap dilemparkan ke dalam kuali obat. Xiao Yan sangat berhati-hati dalam menyempurnakan pil ini karena dia tahu bahwa jika pemurnian pil jiwa kehidupan yin yang ini gagal, masalah kebangkitan Tian Huo Zunze akan tertunda untuk jangka waktu tertentu. Dalam menghadapi musuh besar yang menghampiri mereka tidak lagi punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dokter peri kecil dan yang lainnya tinggal 100 meter jauhnya sementara Xiao Yan sedang memperbaiki pilnya. Tidak ada yang mengeluarkan suara sedikit pun, takut mereka akan mengganggu penyempurnaan pilnya. Selain itu, semua monster beracun dalam radius 1000 meter dari lembah kecil diusir atau dibunuh oleh dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze dengan berbagai cara. Mereka menjalankan peran mereka sebagai pelindung dengan cukup baik. Waktu dengan cepat mengalir saat Xiao Yan melakukan retret untuk memperbaiki pil ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Daerah di selatan aliran Dewa Jatuh, tempat binatang kalajengking naga racun langit tinggal saat itu, benar-benar sunyi karena binatang kalajengking naga racun langit telah dihabisi oleh kelompok Xiao Yan. Pada saat ini, benar-benar sunyi. Itu tidak lagi tertutup uap racun seperti dulu. Benteng batu yang sangat besar tampak sangat kosong. Itu tidak lagi memiliki aura mendominasi yang ada ketika Sky Poison Dragon Scorpion Beast berada di dalamnya. Gelombang suara angin yang deras muncul ribuan meter dari benteng batu. Sesaat kemudian, banyak sosok putih muncul di tanah datar di luar benteng batu. Dia tua, riak energi yang kita rasakan 2 hari lalu seharusnya berasal dari tempat ini. Tatapan seorang tetua menyapu sekitar benteng batu sebelum dia dengan hormat berbicara kepada lelaki tua di samping yang memegang tongkat ular. Tidak ada lagi aura di tempat ini, orang tua yang dipanggil sebagai Old Shi menghentikan pandangannya pada benteng batu saat dia berkomentar dengan samar. Dari apa yang aku tahu, ini pasti wilayah kalajengking langit. Dikelola oleh Sky Poison Dragon Scorpion Beast yang telah mencapai kekuatan bintang 8 Douzong. Namun, dari kelihatannya sekarang, orang tua lainnya mengerutkan kening dan mengungkapkan apa yang dia ketahui. Sky Poison Dragon Scorpion Beast, tua dia menyipitkan matanya dan perlahan berkata, "Tempat ini memiliki sisa aura mayat. Jika saya menebak dengan benar, orang itu seharusnya sudah dihabisi." Apa? Orang itu memiliki kekuatan bintang 8 Douzong. Bahkan di aliran dewa yang jatuh ini, itu adalah salah satu dari sedikit keberadaan seperti itu. Siapa yang bisa membunuhnya? Orang-orang yang tersisa berseru setelah mendengar ini. Selain aura mayat, ada jejak di tanah yang menunjukkan bahwa itu telah dipanggang dengan suhu tinggi. Jelas, itu adalah seseorang yang memiliki kendali api yang besar. Dari sisa jiwa murid lembah sungai es saat itu, saya menemukan bahwa ada seorang pria muda di antara mereka yang mengendalikan semacam api yang sangat kuat. Jika aku menebak dengan benar, ini seharusnya dilakukan oleh kelompok itu. Tua dia mengambil beberapa rumput dan dengan lembut mencubit bilahnya. Rerumputan berubah menjadi debu saat dia melakukannya. Dilakukan oleh kelompok itu? Mereka sekuat ini? Ekspresi dari 3 tetua berpakaian putih yang tersisa berubah. Itu adalah bintang 8 Douzong. Mereka dapat dengan mudah membunuh Bing Fu dan 2 orang lainnya. Apa yang mengejutkan tentang mereka bisa bertarung dengan bintang 8 Douzong? Tua dia tersenyum tipis. Dia perlahan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke utara aliran dewa yang jatuh. Wajah keriputnya menunjukkan senyuman aneh. Namun, udara masih memiliki aura sisa dari binatang kalajengking naga racun langit. Sepertinya mereka mengambil monster core-nya. Kita harus bisa menemukannya jika kita mengikuti aura ini. Tua dia bijak.
Tiga lelaki tua berpakaian putih itu bersukacita dan dengan hormat memujinya ketika mereka mendengar kata-katanya. Tua dia secara acak melambaikan tangannya. Dia mencengkeram tongkat jalan ular dan perlahan berjalan ke utara aliran dewa yang jatuh. Tawa samar perlahan keluar darinya. Aku yang dulu benar-benar penasaran dengan kelompok orang ini. Tidak hanya mereka menampung wanita racun, tetapi mereka juga datang ke sini untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit ini tanpa alasan. Haha, lumayan. Ketiga lelaki tua di belakang saling berhadapan. Mereka segera mengeluarkan tawa dingin. Mereka benar-benar tidak tahu apakah kemalangan atau kehormatan orang-orang itulah yang membangkitkan minat si wanita tua. Mereka yang menyinggung lembah sungai es tidak akan berakhir dengan baik. Orang-orang yang menyedihkan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.